Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Abid, kemudian ada Stella, kemudian Priska. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai craft pulping, washing, dan bleaching. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja yuk kita menuju pembahasan. Nah, yang pertama, craft pulping. Apa itu craft pulping? Jadi, proses craft adalah suatu proses pembuatan pulp dengan proses kimia. Proses ini menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibanding proses mekanis dan semi kimia. Namun, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponen yang terdegradasi lebih banyak. Larutan utama yang digunakan dalam proses craft adalah natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S. Nah, natrium hidroksida ini merupakan bahan kimia pemasak utama yang berfungsi untuk mempercepat kelarutan lignin. Sedangkan natrium sulfida merupakan komponen aktif tumbuhan yang berfungsi untuk menggantikan bahan alkali yang hilang selama proses pemasakan, sehingga konsentrasi larutan pemasak alkali tetap stabil. Suhu pemasakan yang digunakan umumnya berkisar antara 170 sampai 180 derajat Celcius. Suhu di bawah 170 derajat Celcius tidak memberikan keuntungan terhadap nilai rendemen dan kualitas pulp yang dihasilkan. Selain itu, terhadap suhu 180 derajat Celcius akan menyebabkan degradasi selulosa semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasakan craft pulp. Yang pertama, ada chip size. Chip size ini ketebalan dan ukuran chip sangat berpengaruh dalam proses pulp karena cairan pemasak akan menembus chip dari semua sisi. Berikutnya ada chip bulk density, yaitu jumlah pulp yang dapat masuk dan dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Chip bulk density dipengaruhi oleh wood density dan chip size. Kemudian ada chip moisture, yaitu kadar air pada chip yang dapat dihitung dari wood input ke dalam digester. Kemudian ada bulb atau kulit kayu dan kontaminasi, yaitu komponen yang tidak diinginkan dalam produksi pulp karena bag ini mengandung 20-30% selulosa, kemudian zat ekstraktif dan selebihnya lignin. Nah, kandungan ekstraktif yang tinggi dapat menyebabkan masalah di evaporator dan pitch pada pulp machine. Kemudian wet liquor properties. Wet liquor ini adalah bahan kimia pemasak pada craft pulping yang berbentuk aqueous solution. Wet liquor ini digunakan untuk mengurangi kandungan lignin dalam digester dan untuk ekstraksi selulosa. Nah, wet liquor ini mengandung ada NaOH, Na2S, Na2SO4, dan Na2CO3. Kemudian ada cooking control variable. Adapun variabel yang digunakan yaitu waktu dan temperatur. Kemudian ada alkali charge, yaitu efektivitas normal alkali charge ini memiliki nilai antara 10-8%. Dalam dry wood tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan, dan derajat delignifikasi yang dibutuhkan. Kemudian liquor to wood ratio. Rasio liquor dengan wood yang biasa digunakan adalah 3:1 atau 5:1. Berikutnya kita masuk ke proses craft pulping. Nah, pada proses craft pulping ini, yang pertama, kayu dipotong dengan chipper hingga mendapatkan ukuran chip kurang lebih 5 cm, lalu diayak. Kayu yang ukurannya tepat, maksudnya ukurannya itu udah sesuai lewat dari hasil dari ayaan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam tempat penampung dan untuk berikutnya disalurkan ke digester.
Setelah masuk ke digester, lalu ditambahkan Na2S dan NaOH, kemudian dipanaskan dengan uap sambil diaduk. Kemudian pulp yang sudah dimasak akan dicuci, sehingga pulp tadi itu terpisah dengan cairan pemasak dan bahan-bahan kimia yang digunakan tadi. Kemudian ada cairan pemasak. Cairan pemasak ini terdiri dari black liquor, white liquor, lignin, ekstraktif, kontaminan, dan lain-lain yang akan dimasukkan ke dalam tangki penampung untuk didaur ulang. Kemudian ada pulp yang sudah dicuci yang akan disaring dan hasilnya diputihkan dengan kalsium hipoklorit. Selanjutnya dinetralkan dengan CaO atau NaOH. Kemudian pulp dicuci dan dikeringkan, dan hasilnya terbentuklah pulp kering. Kemudian kita masuk ke digester. Nah, digester ini adalah alat pemasak chip yang berbentuk silinder yang disusun tegak, yang dirancang untuk tekanan dan temperatur tinggi, dan memiliki dua saringan yang dilas di dalam digester. Nah, digester ini terdiri dari ada conveyor, liquor heater, pompa sirkulasi, blow tank, akumulator tank, relief condenser, air evacuation, heating up with liquor, and black liquor system. Nah, kemudian ada batch digester. Digester batch adalah sebuah digester besar yang diisi dengan chip dan cairan pemasak. Nah, berikut urutan proses pemasakannya. Yang pertama, digester ini dibuka, lalu diisi dengan chip, kemudian ditambah white liquor dan juga black liquor. Kemudian digester ini ditutup, lalu mulai pemasakan dengan uap. Kemudian suhu pemasakan ini dipertahankan selama 20-45 menit. Nah, ketika udah selesai masaknya, isi dari digester ini dibuang, terus maksudnya untuk dipindahkan ke blow tank. Nah, berikutnya ini ada continuous digester. Nah, digester continue ini adalah digester berbentuk tabung di mana chip dipindahkan melalui suatu aliran yang mengandung tahap press steaming, impregnasi cairan pemasak, pemanasan, pemasakan, dan pencucian. Kemudian chip ini masuk dan keluar digester secara terus-menerus. Kemudian di sini digester continue ini menggunakan pengumpan khusus yang memungkinkan chip pada tekanan atmosfer memasuki digester bertekanan tanpa membiarkan tekanan dalam digester hilang. Maka dari itu digunakan katup rotary yang bekerja seperti pintu putar. Sebuah poket diisi dengan serpihan kayu atau sumber serat lainnya pada tekanan atmosfer. Ketika katup diputar, maka akan tersegel dan atmosfer dan kemudian membuka ke digester di mana isinya disimpan. Nah, chip ini melewati pengumpanan bertekanan tinggi di mana cairan pemasak akan membawa chip keluar dari digester gitu. Dan impregnasi terjadi selama sekitar 40 menit pada suhu 130 derajat Celcius sehingga pemasakan akan jauh lebih seragam. Selanjutnya, proses chemical recovery. Proses chemical recovery ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu meminimalisir dampak lingkungan dari limbah liquor, kemudian daur ulang bahan kimia pembuatan pulp yaitu NaOH dan Na, kemudian ada CO generation. Ini ada evaporation atau penguapan. Evaporator ini berfungsi untuk menghilangkan atau menguapkan air secara seri dengan tekanan berbeda di setiap evaporator. Kemudian ada recovery boiler. Nah, fungsi dari recovery boiler ini yaitu menguapkan sisa kelembapan dari padatan liquor, pembakaran bahan organik, terus menyediakan panas untuk pembangkit uap,
kemudian pengurangan senyawa sulfur dengan dioksida menjadi sulfida, kemudian pemulihan bahan kimia anorganik dalam bentuk cair, kemudian ada pengkondisian produk pembakaran untuk meminimalisir produk yang terbawa bahan kimia. Nah, dalam recovery unit, black liquor terpapar oleh gas panas sehingga mengalami pengeringan atau drying, kemudian mengalami pirolisis dan char conversion. Pemanasan menyebabkan mencairnya garam natrium ke dasar tungku. Nah, bahan cair kemudian mengalir ke dalam tangki pelarutan untuk membentuk grain liquor. Nah, untuk berikutnya ada recausticizing plant. Nah, tujuan dari recausticizing plant ini adalah untuk mengkonversi natrium karbonat atau Na2CO3 menjadi natrium hidroksida atau NaOH dan menghapus sebagian besar kotoran yang berasal dari tungku dan lime kiln. Nah, yang pertama, grain liquor ini disaring untuk menghilangkan insolubles atau ampas dan bereaksi dengan kapur CaO untuk membentuk wet liquor. Kemudian wet liquor kemudian disaring untuk menghilangkan lumpur endapan kapur atau CaCO3. Dan terakhir, lumpur kapur dibakar kembali untuk membentuk CaO dalam lime kiln dan bahan dapat digunakan kembali dengan mengkonversi NaCO3 ke NaOH. Saya Priska Fransiaku akan menjelaskan tentang washing. Apa itu brown stock washing? Brown stock washing itu adalah pulp dari hasil pemasakan di digester yang dikirim ke sistem pembersihan berwarna coklat yang disebut brown stock. Tujuan dari brown stock washing dan screening adalah untuk memisahkan material-material yang tidak diinginkan yang terdapat dalam pulp sebagai persiapan sebelum proses delignifikasi oksigen atau oxygen delignification. Ada 3 tahap dalam pembersihan pulp. Yang pertama adalah decknoting. Decknoting itu merupakan proses pemisahan kayu yang tidak masak atau knot dari campuran pulp hasil pemasakan. Tujuannya adalah memisahkan material-material yang memiliki ukuran dimensi yang lebih besar daripada saringan. Alat yang digunakan pada proses decknoting yang pertama adalah knotter. Knotter ialah alat untuk memisahkan knots atau kotoran kayu yang berasal dari proses pemasakan. Knotter dilengkapi dengan rotor dan screen basket. Alat yang kedua adalah knot drainer. Fungsi dari knot drainer adalah untuk mengambil beberapa alkali yang masih terkandung di dalam knot sebelum dikirim ke digester untuk diambil kembali. Tahap yang kedua adalah washing. Washing merupakan proses pemisahan kotoran dan bahan kimia atau soda pulp berdasarkan kelarutannya dengan air pencuci. Alat pencuci terdiri dari vacuum washer dan press filter. Pencucian dilakukan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terdiri dari senyawa organik dan merupakan sisa bahan kimia pemasak. Alat yang digunakan dalam proses washer yang pertama adalah drum washer atau biasa disebut juga dengan vacuum drum washer. Itu merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar yang dilapisi oleh wire dan dilengkapi dengan shower atau pencuci. Yang kedua adalah press washer. Press washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari 2 drum yang berputar yang dilapisi oleh wire dan dilengkapi dengan shower pencuci. Biasa proses pencucian yang digunakan adalah counter current washing, yaitu proses pencucian dilakukan berlawanan arah antara air bersih dan pulp kotor yang akan dicuci. Proses ini membuat lebih hemat dalam menggunakan air. Tahap yang ketiga adalah screening. Screening merupakan proses pemisahan sieve atau serat pulp kasar dan kotoran lain dari campuran pulp dari digester. Tujuan penyaringan
pada tahap ini yaitu memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi lebih besar daripada serat atau fiber. Alat penyaring utama yang digunakan adalah pressure screen. Jadi pressure screen itu adalah alat pemisah accept dan reject pulp dari hasil pemasakan. Screen dilengkapi dengan rotor dan screen basket filter. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke proses bleaching. Proses pemutihan atau bleaching bertujuan untuk menghasilkan derajat putih atau brightness pulp dengan cara menghilangkan lignin yang tersisa pada pulp dari proses pemasakan dan delignifikasi oksigen. Adapun objektif dari bleaching ini yaitu mendapatkan brightness atau whiteness setelah proses bleaching sekitar 90%. Membuang semua jenis kotoran seperti chives, bark, pitch, ekstraktif, dan lain-lain. Menjadikan pulp bersih, higienis, dan cerah. Menjaga stabilitas brightness tetap atau tidak terjadi brightness reversion. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh terhadap lingkungannya kecil. Yang selanjutnya itu adalah prinsip bleaching. Yang pertama adalah mewarnai unbleached pulp yang biasanya berwarna coklat, yang kebanyakan berupa sisa-sisa lignin dan juga degradasi bagian dari polisakarida. Yang kedua adalah penghilangan lignin pada tahapan bleaching melalui degradasi dan penguraian dilakukan dalam suasana basah. Yang ketiga adalah lignin dan kromofor yang tertahan pada tahap bleaching akan diubah menjadi berwarna atau semakin putih. Adapun morfologi lapisan serat yaitu yang pertama yang paling luar yaitu ML atau middle lamella, yang kedua itu primary wall atau lapisan luar yang paling tipis, dan yang ketiga itu ada S1 secondary wall, yang keempat itu ada S2 atau secondary wall yang merupakan bagian terbesar dari dinding serat yaitu 65-85% dan mengandung banyak selulosa. S2 juga mengandung paling banyak lignin. Lalu yang kelima adalah S3 atau tertiary wall yang merupakan lapisan tipis yang membatasi lumen dan tahan terhadap chemical. Dan yang terakhir itu di bagian tengah adalah lumen atau W yang merupakan lubang kecil yang berada di tengah-tengah serat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses bleaching. Bleaching dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu denol. Denol atau klorin dioksida adalah proses pemutihan pada tahap pertama yang menggunakan bahan kimia jenis ECF atau element chlorine free, di mana bahan kimia yang digunakan tidak menggunakan unsur klorin atau Cl2, tetapi menggunakan senyawa ClO2 atau klorin dioksida. Tujuan tahap ini adalah untuk merusak dan memisahkan struktur lignin yang terdapat dalam selulosa dan membuat brightness pulp sekitar 70%. Karena pada proses pemasakan di digester, lapisan primary wall atau P dan secondary wall S1 dan sebagian secondary wall yang kedua atau S2 sudah hilang. Sehingga di tahap denol, lapisan yang akan dihilangkan adalah sisa lapisan S2, S3, dan lumen. Adapun kondisi pemutihan di denol yaitu konsistensi pulp sekitar 10-11%, suhunya 70 derajat Celcius, dan dengan retention time yaitu 85-90 menit. Yang mempengaruhi brightness pulp pada tahap denol adalah yang pertama jumlah kandungan lignin pada pulp, yang kedua itu ada retention time-nya, yang ketiga adalah konsentrasi dari ClO2-nya, yang keempat adalah mixer performance atau dog bite-nya lengkap, dan yang terakhir itu adalah brightness pulp dari tahapan pre-bleach. Jika kappa faktor rendah, maka brightness lebih mudah naik dan penggunaan ClO2 juga berkurang. Tahapan di denol yaitu pulp berkonsistensi 10-11% diaduk di dalam mixer dan dimasukkan ClO2. Setelah itu, pulp didistribusikan dalam pre-tower dan naik secara perlahan dari bawah dan turun kembali. Level di pre-tower dijaga sekitar 80-90%. Pulp dan ClO2 akan bereaksi dan brightness akan naik. Karena reaksi ini, lignin akan dihancurkan oleh ClO2 pada suhu 70 derajat Celcius. Pulp yang sudah bercampur di tahap denol akan dipompakan ke denol press untuk memisahkan fiber yang sudah diputihkan dengan fiber yang mengandung kromolignin, yaitu campuran kromofor dan lignin
dan akan jatuh ke dalam filtrat. Dan filtrat akan dialirkan ke effluent system. Setelah denol, ada tahapan yang bernama EO, yaitu ekstraksi dan oksidasi. Tahap ini merupakan reaksi ekstraksi dan oksidasi yang tujuannya untuk melarutkan dan mengoksidasi lignin dan resin yang dipisahkan. Pada tahap ini, bahan kimia yang digunakan adalah NaOH atau ekstraksi dan O2 atau oksidasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu NaOH atau yang biasa disebut dengan alkali charge, yang biasa digunakan adalah 10-17 kilo per air dry ton atau ADT. NaOH ini berfungsi untuk menetralkan pH karena tahap denol bersifat asam dan membentuk garam sodium yang mengikat klorin yang ada seperti NaCl dan Na2CO3. Semakin tinggi alkali charge, maka alkali akan lebih banyak terdegradasi. Adapun hal-hal yang mempengaruhi penambahan NaOH yaitu dosis ClO2, pH pulp saat masuk ke tahap EO, dan lignin yang terbawa dari tahap denol. Bahan kimia kedua yang digunakan yaitu O2 atau oksigen, yang biasa disebut dengan oxygen charge, yang biasa digunakan sebanyak 3-5 kilo per air dry ton atau ADT. Oksigen ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi ClO2 dan mengurangi retention time. Oksigen juga digunakan untuk mengurangi biaya karena murah. Efisiensi penambahan O2 dapat ditingkatkan dengan peningkatan suhu dan alkali charge. Hal-hal yang mempengaruhi penambahan O2 yaitu kecepatan mixer, pembuangan kappa, dan juga lignin yang terbawa dari reaksi E atau NaOH yang tadi. Bahan kimia ketiga yaitu H2O2 atau hidrogen peroksida, yang biasanya disebut dengan H2O2 charge, yang digunakan itu 2-5 kg per air dry ton atau ADT. H2O2 berfungsi untuk mencerahkan pulp, dan jika dicampurkan dengan oksigen maka reaksi akan lebih bagus. Biaya untuk menggunakan H2O2 itu tinggi, dan effluent warnanya tinggi, dan kualitas pulp tidak berubah. H2O2 bekerja di pH basa yaitu 10,5 dengan suhu tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi penambahan H2O2 adalah brightness yang datang dari EO, pH pulp, dan lignin yang terbawa dari denol. Adapun tujuan dari tahapan EO ini adalah melarutkan lignin menggunakan NaOH dan memutihkan pulp, menentukan banyak bahan kimia yang akan digunakan di tahap bleaching terakhir, dan membuat fiber tetap kuat. Kondisi pemutihan di tahap EO ini adalah konsistensi pulp sebesar 10-13%, suhunya 7-85 derajat Celcius, dan retention time 60-90 menit, serta pH-nya berkisar 10,5-11. Setelah tahap EO, selanjutnya adalah D1 atau dioksida 1. Tahap ini merupakan tahap utama terjadinya reaksi antara klorin dioksida dan lignin yang tujuannya untuk meningkatkan derajat putih atau brightness pulp. Bahan kimia yang digunakan adalah klorin dioksida atau ClO2. Kondisi pemutihan di D1 ini adalah konsistensi pulp sebesar 12% dengan suhu 70-75 derajat Celcius, retention time 180 menit dalam pH 3,6-3,8. Dan tahap terakhir dalam bleaching adalah D2 atau dioksida 2. Tahap ini bertujuan untuk lebih meningkatkan brightness hingga 89-90% ISO. Bahan kimia yang digunakan adalah klorin dioksida dan SO2. SO2 digunakan untuk menetralkan sisa ClO2 supaya pH pulp menjadi netral karena ClO2 bersifat asam. Setelah pulp melewati tahap D2 atau dioksida 2, pulp lalu akan masuk ke pulp machine untuk diproses lebih lanjut. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman dan stay safe semuanya.